sebagai seorang Asy'ariyah. Soalan pertama, saya ada dua soalan. Apakah pandangan Kiai terhadap hadis Ainallah yang mana Nabi bertanya kepada seorang budak di manakah Allah dan dia menunjuk ke atas? Itu soalan pertama. Dan soalan kedua berkaitan dengan hadis mengenai keadaan jenazah apabila dicabut nyawanya. Saya tak apa sangat dia punya mantan full dia, tapi hadis ni panjang yang mana roh ni akan dicabut oleh malaikat ikut keadaan dia lah. Kalau dia mukmin dicabut dengan lembut, kalau dia fasik dicabut dengan keras. Lalu malaikat akan bawa roh dia ke atas berjumpa dengan Allah. Tidakkah hadis ini menunjukkan bahawa kedudukan Allah berada di atas? Sekian, terima kasih. Baik, kita kumpul soalan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar dari Kuala Lumpur. Jadi saya ingin bertanya Kiai dalam membahaskan tentang takwil ayat-ayat Al-Quran. Kalau tak salah saya, pembahasan itu kembali kepada ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm. Jadi apabila kita membaca ayat tersebut, ada yang membaca secara wasal dan ada yang membaca secara waqaf. Jadi yang tu rasanya ada membezakan dari sudut ayat. Jadi manifestasi daripada pembacaan tersebut menjadikan seseorang itu berkemungkinan memahami dibolehkan takwil dan tidak dibolehkan takwil, iaitu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, waqaf di situ. Dan jika sekiranya dia membaca secara wasal, dia akan bersatulah, yakni Allah pun boleh takwil dan orang-orang yang rasikh juga boleh takwil. Jadi saya minta komentar sedikit daripada Kiai. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada soalan lagi? Mau jawab? Okey. Satu soalan lagi kita kumpul, lepas tu kita jawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya kepada Pak Kiai tentang ta'amul ma'an nusus al-mutasyabihah. Mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, tentang nusus mutasyabihah ni kita ada dua. Sama ada tafwid ataupun takwil. Cuma kat sini nak tanya tentang apakah perbezaan di antara tafwid dan juga isbat, dan macam mana kita nak ta'amul dengan ibarah salaf, antaranya dalam kitab Fiqhul Akbar tentang masalah ibarah yang sebut lahu jad ke ataupun lahu ainan ke seumpamanya. Maksudnya kat sini zahirnya macam isbat, tapi maksudnya bila kita sebut tentang Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan kata itu ialah tafwid. Ini minta pencerahan daripada Pak Kiai. Jazakumullah khairan. Baik, kita minta kepada Pak Kiai untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Mestinya soalan ini tadi disampaikan pada Syekh Said Foda, biar tak segera balik. Yang akan kita jawab seperti yang disampaikan di dalam kitab-kitab masyayikh. Yang pertama, hadis jariyah, hadis Ainallah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, para ulamanya melihat hadis al-jariyah ini dua pendekatan. Pertama, seandainya hadis ini adalah sahih, maka hadis ini ditakwil. Seandainya ala takdiri sihhatihi, seandainya kita menganggap hadis ini sahih, maka ditakwil. Takwilnya bagaimana? Ainallah itu pertanyaan bukan bertanya tentang makan, tetapi tentang makanah. Makanah itu artinya derajat atau kedudukan Allah. Lalu dijawab fis sama. Fis sama itu bukan di langit, tetapi Allah itu maha luhur, atau di makam yang tinggi, tempat yang tinggi. Maksudnya macam itu. Seandainya kita menerima hadis itu sahih,
Tetapi para ulama ahli hadis tidak menganggap hadis ini sebagai hadis sahih, bahkan menganggap hadis ini sebagai hadis mutawatir. Contohnya seperti Imam Ahmad bin Hambal dalam riwayat Al-Khallal, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan, dalam sebagian kitabnya menganggap sebenarnya hadis ini tentang soalan aynallah di dalam nuskhoh yang asli riwayat Imam Muslim itu tidak ada. Itu idraj ya, yang dimasukkan oleh sebagian hufat karena sanadnya sama. Itu kata Imam Al-Baihaqi. Jadi kalau hadis ini sudah dianggap tidak sahih, maka persoalan selesai. Jadi ada dua pendekatan masalah ini. Dan biasanya ada yang mempersoalkan mengapa hadis Muslim dikatakan tidak sahih. Loh, memang di dalam riwayat Muslim ada sekitar 4 hadis yang oleh para ulama tidak diamalkan, dianggap tidak sahih. Salah satunya adalah hadis ini. Bahkan Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah dalam kitabnya Jala'ul Afham menganggap ada sebagian hadis Muslim itu tidak sahih. Dan ulama mereka yang sekarang, Syekh Al-Albani ini bukan hanya Muslim, Sahih Bukhari ada yang tidak sahih katanya. Apalagi cuma Muslim. Ini kalau mereka beralasan dengan hadis Muslim. Ini tentang hadis Al-Jariyah. Kalau hadis Al-Jariyah ini tidak kita takwil, seandainya hadis Muslim ini anggap saja sahih, lalu kita tidak takwil, maka ini akan menimbulkan ta'arud, akan bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih kuat daripada hadis riwayat Muslim ini. Saya kira seperti itu pendekatan masalah ini. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sebagian kitabnya dan kitab-kitab yang lain. Nah, untuk kita ini untuk memahami tentang makna ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis mutasyabihat, ini ada beberapa kitab yang mufid jiddan ya, yang sangat bagus. Yang pertama kitab Al-Asma was Sifat karangan Imam Al-Baihaqi, atau kitab Asasut Taqdis karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, atau ada lagi karangan Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani yang memfatwakan agar Ibnu Taimiyah dipenjara, Idahud Dalil liqat'i hujaji ahli ta'til. Itu karangan Imam Ibnu Jama'ah. Itu banyak membahas tentang takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Sama dengan soalan kedua, itu juga harus ditakwil. Kalau ayat-ayat itu tidak ditakwil, ayat mutasyabihat ini jumlahnya banyak. Kita ini kadang mengapa ya ulama Asy'ariyah ini melakukan takwil terhadap istawa. Loh, memangnya ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran hanya istawa? Bukan hanya itu. Kalau ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran ini tidak ditakwil, maka akan menimbulkan sangkaan-sangkaan yang tidak benar. Contoh misalnya takwil dari ulama salaf. Allahu nurus samawati wal ard. Ini kalau diartikan secara zawahir manhajnya Salafi Wahabi, Allah cahaya langit dan bumi. Cahaya langit dan bumi itu cahayanya apa? Cahaya matahari, cahaya bulan yang ada di gedung-gedung, di gunung-gunung, di rumah-rumah. Kalau ini tak ditakwil, berarti kan cahaya itu Allah itu. Allahu nurus samawati wal ard. Ternyata oleh para ulama ditakwil ya. Misalnya Ibnu Abbas menafsirkan Allahu nurus samawat ayhadi ahlis samawat. Dalam riwayat lain munawwirus samawat, Allah yang menciptakan cahaya-cahaya di langit-langit dan bumi. Jadi ditakwil. Itu diantara ayat mutasyabihat. Atau misalnya ayat lain ya, ayat mutasyabihat lain yang ditakwil oleh para ulama sejak ulama salaf. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kamu. Ini firman Allah. Ini kalau tidak ditakwil bahaya. Mengapa? Akan menimbulkan fahaman, berarti kalau kita lupa pada Allah, Allah lupa pula pada kita. Karena Allah itu ingat kalau kita ingat pada Allah. Seakan-akan begitu, ternyata tidak. Oleh para ulama salaf
Ibnu Abbas, Al-Fudail bin Iyad, dan para mufassir lain menafsirkan ayat itu fadhkuruni bi taati azkurukum bi thawabi. Ingatlah kalian kepadaku dengan taat kepadaku. Aku ingat kamu dengan memberikan pahala. Nah, ini contoh-contoh takwil. Jadi takwil ini merupakan suatu jalan yang memang wajib dijalankan oleh para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Karena kalau tidak ditakwil akan menimbulkan pahaman-pahaman yang keliru tentang zat Allah. Dan karena itu tentang soalan ketiga, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Kan begitu. Ini bagaimana sebagian ulama salaf mengatakan ini waqaf pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau waqafnya sampai wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berarti ini maksudnya adalah seperti terjadinya hari kiamat. Itu yang dimaksud mutasyabihat. Yang tahu hanya Allah, yang lain tak ada yang tahu. Ini kata para ulama. Jadi kalau waqafnya sampai wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berarti mutasyabihat di sini maksudnya terbatas. Seperti tentang kejadian hari kiamat. Kalau ini maksudnya sampai ini tidak waqaf tapi wasol, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasukhuna fil ilm, ini berarti juga menyangkut terhadap ayat-ayat mutasyabihat berkaitan dengan zat Allah. Maka benarlah penakwilan para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat karena berarti sesuai dengan ayat ini. Mengapa kalau waqaf ini sampai kepada ta'wilahu illallah, pengertiannya maksud dari ayat ini harus dibatasi kepada kejadian hari kiamat dan perkara-perkara gaib besok setelah hari kiamat dikhususkan pada itu. Kalau tidak dikhususkan pada itu, berarti tidak ada faedahnya menyebutkan warasikhuna fil ilmi di sini. Karena ar-rasikhun, orang awam yang beriman, orang awam yang mukmin juga beriman pada ayat mutasyabihat, sementara orang yang rasikh juga beriman. Apa bedanya orang yang rasikh yang tidak rasikh? Kalau mereka tidak tahu terhadap takwil ayat-ayat mutasyabihat berkaitan dengan zat Allah. Itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti itu di dalam kitab-kitab tafsir ya. Nah, saya kira soalan keempat ini sama sajalah. Sama saja. Mungkin ada yang nanti ya, ada yang tanya tentang tadi ceramahnya yang Wahabi itu. Ceramahnya Wahabi itu macam mana menurut kita? Kalau ini kan soalnya Wahabinya tak ada di sini. Assalamualaikum, dia kata Ustaz, mohon penjelasan perkara ini. Ada tulis Wahabi. Puak Wahabi, dia kata puak Wahabi Salafi mengatakan bahawa puak ahli sufi juga para habaib seperti Habib Umar itu melakukan kesyirikan kerana menuduh mereka penyembah kubur, kuburiyun. Contohnya, adakah mengambil tanah kubur dari kubur para wali itu dikira syirik? Adakah itu hanya sebagai tabaruk? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah dengar puak Wahabi Salafi mengatakan almarhum Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki memuji Syekh Muhammad Abdul Wahab dan tidak menyesatkan beliau. Sedangkan sekarang ini ajaran Wahabi itu bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, Ustaz boleh respon. Habib Umar ya. Yang pertama kuburiyun ya. Jadi orang-orang Wahabi ini menganggap kita kuburiyun. Kuburiyun itu artinya ubadul kubur, penyembah kuburan. Nah, apakah ini benar istilah yang mereka sebutkan ubadul kubur? Istilahnya saja keliru. Kan istilah kuburiyun ini merupakan tatbik, aplikasi dari tauhid uluhiyah. Jadi pengaruh dari tauhid uluhiyah adalah ada istilah penyembah kuburan. Mengapa ada istilah penyembah kuburan menurut Wahabi? Jadi menurut Wahabi bertabarruk dengan kuburan para nabi, para aulia, orang soleh itu syirik. Apakah benar syirik? Jelas tidak benar. Mengapa tabarruk, tawassul, istighatsah itu bagian daripada wasilah? Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah itu perintah dari Al-Quran.
Tabarruk itu bagian dari wasilah dan bukan termasuk ibadah. Karena ibadah itu kata para ulama ghayatul khudu' wat tadzallul, puncak dari ketundukan dan kerendahan diri. Dan itu hanya berlaku kepada Allah. Karena itu tawassul, tabarruk, istighatsah itu bukan ibadah. Karena bukan ibadah, maka bertawassul, beristighatsah, bertabarruk dengan para nabi, dengan kuburannya, itu juga tidak masalah. Bukan termasuk syirik. Yang keliru itu Wahabi. Siap, bukan termasuk syirik. Yang keliru itu Wahabi. Siap, bukan termasuk syirik. Yang keliru itu Wahabi. Siapa orang yang pertama kali bertabarruk dengan kubur? Yang pertama kali bertabarruk dengan kubur adalah Sayyidina Abu Bakar. Ketika menjelang wafat, beliau berwasiat agar kuburannya di samping makam Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu juga kuburi karena bertabarruk dengan kuburan Rasulullah dan Abu Bakar, minta dimakamkan di sana. Jadi ini apa namanya, bukan penyembah kuburan. Lah, lalu tentang orang bertabarruk dengan mengambil tanah kuburan orang wali. Sejak Ibnu Taimiyah belum lahir sudah ada. Ini ada kitab namanya Tabaqatul Hanabilah. Tabaqatul Hanabilah yang dikarang oleh Ibnu Abi Ya'la Al-Farra. Ketika ada ulama Hambali meninggal di dunia di Baghdad, namanya Asy-Syarif Abu Ja'far Al-Abbasi. Asy-Syarif Abu Ja'far Abdul Khaliq bin Ahmad Al-Abbasi meninggal dunia. Orang Hanabilah membaca Al-Quran hataman di makamnya sampai hatam 10.000 kali. Padahal orang Wahabi kan mengharamkan baca Al-Quran di kuburan. Ulama yang katanya menjadi ikutan mereka dihatamkan Al-Quran di kuburannya 100 kali. Bahkan setelah itu dari kuburannya Asy-Syarif Abu Ja'far ini, orang-orang Hanabilah banyak mengambil tanah untuk tabarruk. Jangan dikira tidak ada untuk tabarruk. Termasuk Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah setelah meninggal dunia diceritakan oleh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi dalam kitabnya Ar-Raddul Wafir ya, yang banyak dikutip tadi oleh Ustadz Sobri. Itu kan banyak mengutip dari Ar-Raddul Wafir pujian-pujian yang apa namanya terlalulah kepada Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah meninggal dunia, ada muridnya sakit mata atau sakit apa, mengambil tanah dari kuburan Ibnu Taimiyah, katanya sembuh lepas itu. Berarti kan Ibnu Taimiyah juga mengajarkan itu sebenarnya dulu. Cuma Wahabi sekarang ini sudah lebih hulu daripada gurunya Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini hulu, tapi Wahabi sekarang lebih hulu lagi. Karenanya kita ini kalau apa namanya membaca pemikiran Wahabi, Wahabi ini kan klaim mereka ikut manhaj salaf. Tapi tidak semua salaf. Yang dianggap, yang diikuti Wahabi ini salaf ini hanya dilokalisir ya, dikhususkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Tapi tidak semua akwal Imam Ahmad bin Hambal diambil oleh Wahabi. Ini masih dipersempit lagi, diperkecil lagi kepada pendapat Imam Ahmad yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Dan pendapat Ibnu Taimiyah yang berbeza dengan Imam Ahmad, oleh Wahabi dianggap pendapat Ibnu Taimiyah lebih salaf daripada Imam Ahmad. Dan nanti Ibnu Taimiyah ini tidak diambil semua, masih diperkecil lagi, diteliti lagi ya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi pendapat Ibnu Taimiyah apabila bertentangan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah yang Syekhul Islam tak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ini Syekh Ibnu Taimiyah dipersempit lagi oleh Syekh Al-Albani. Makanya Wahabi ini semakin lama pikirannya semakin kecil. Karena dari salafnya kecil tambah kecil lagi ke belakang. Makanya Wahabi ini semakin lama pikirannya semakin kecil. Karena dari salafnya kecil tambah kecil lagi ke belakang. Walaupun mereka mengaku salaf, ya termasuk di dalam masalah istilah bertabarruk dengan tanah kuburan. Jadi sama sekali itu bukan apa namanya, bukan menyembah kuburan. Bahkan di dalam kitab Al-Mi'yar Al-Mu'rib ya, karangan
siapa namanya Abul Abbas Al-Wansharisi Al-Maliki. Di situ ada istifta kepada ulama Malikiyah bagaimana hukumnya orang-orang ahlus sunnah datang ke makam para aulia, para solehin, lalu mengambil tanah mereka tujuan tabarruk. Kata beliau itu tak masalah. Mengapa? Sejak ulama-ulama dulu, para ulama bertabarruk dengan tanah kuburan Sayyidina Hamzah di Uhud. Bertabarruk dengan itu. Dan itu tidak ada yang ingkar sejak dulu terhadap tabarruk itu. Dan mustahil itu suatu perbuatan syirik, sementara para ulama tidak ada yang ingkar. Itu di dalam kitab Al-Mi'yar Al-Mu'rib. Saya kira itu soalan yang yang pertama. Kemudian yang kedua, Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusohah itu banyak mengutip perkataan Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya dua orang ini bagaimana? Syekh Ibnu Taimiyah ini ba'du syuyukhina yaqul Ibnu Taimiyah kasuq. Ibnu Taimiyah itu seperti apa suq? Pasar. Pasar apa di sini? Tempat belanja. Pasar ya. Ibnu Taimiyah itu seperti pasar. Tajribu minhu kulla syai'. Kamu ke pasar boleh beli apa saja. Beli racun di pasar ada. Beli obat juga ada. Di kitab Ibnu Taimiyah juga begitu. Yang melarang tawasul istighatsah banyak, tapi yang anjurkan tawasul juga banyak. Nanti di kitab ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Jaham bin Sofwan karena berpendapat neraka itu tidak kekal, maka dikafirkan oleh umat Islam. Tapi di bagian lain kitab yang sama Ibnu Taimiyah mengatakan sebenarnya pendapat yang kuat adalah pendapat yang kafir itu, bahwa neraka memang tak kekal. Jadi kafir tapi kuat katanya. Itu Ibnu Taimiyah ya. Jadi dia ini menguatkan pendapat yang kafir. Jadi memang Syekh Ibnu Taimiyah ini memang seperti itu. Mengapa? Kata para ulama, Ibnu Taimiyah ini lam yatahadzab bi syaikhin. Tidak terdidik dengan seorang guru. Kata Imam Al-Hafidz Waliyuddin Al-Iraqi, ilmuhu akbaru min aklik. Karena begitu, maka ilmunya apa yang dihafal oleh Ibnu Taimiyah ini tidak bisa munazzam, tidak bisa murattab, tidak bisa teratur. Karenanya nanti di halaman pertama mengatakan begini, di bagian belakang nanti beda lagi, satu kitab itu. Ibnu Taimiyah sering begitu. Karena memang tidak munazzam, tidak murattab. Lam yatahadzab bi syaikhin. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini juga begitu. Muhammad bin Abdul Wahab ini yang membolehkan tawassul ada. Tapi sebagian besar pendapatnya mensyirikkan, mengkafirkan tawassul. Nah, oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, karena beliau ini memang tinggal di Mekah bersama orang Wahabi, dan kitab Mafahim itu kan kitab munazarah beliau dengan bin Bas dan kawan-kawannya. Ini ceritanya panjang, kalau diceritakan tak selesai sampai nanti ini. Jadi pada waktu munazarah dengan itu ya, kitab Mafahim ini ketika Sayyid Maliki ini munazarah dengan orang Wahabi, Sayyid Maliki ini melontarkan perkataan Wahabi yang bertentangan dengan pendapat yang diambil oleh mereka. Dan itu diterbitkan di dalam kitab-kitab mereka. Ini cara semacam ini dalam ilmu jadal, dalam ilmu usul fiqh itu disebut dengan teori munaqadhah. Dalam usul fiqh ya, munaqadhah. Munaqadhah itu artinya apa? Jadi ketika kita ini munazarah dengan pihak lawan, untuk menjatuhkan pendapat pihak lawan, kita mengambil pendapat dia yang bertentangan dengan pendapat dia yang sekarang. Kalau kedua pendapat ini sama-sama kita ambilkan, sama-sama kita tampilkan, kata para ulama fatasaqata. Berarti kedua pendapat itu tidak ada artinya. Jatuh semuanya. Itu yang ada di dalam kitab Sayyid Al-Maliki. Karena itu kitabnya memang disebarkan di Saudi dan beliau orang Saudi, takab Wahabi. Apa? Syaitan. Syaitan. Beliau ini bilangnya syaitan sama ulama Wahabi itu. Dan beliau ini saya kira ikut manhaj ayahnya. Jadi bukan menerima terhadap Wahabi, tetapi ini suatu teori di dalam munazarah. Saya kira itu.